Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di video kali ini saya sudah membawa Cloudy atau Cloudia Purse. Cloudy atau yang disebut dengan pupuk kain ini adalah salah satu pilihan untuk dipakein ke bayi sebagai penampung pipis atau penampung BAB-nya bayi kalau kita tidak mau atau menghindari penggunaan pupuk sekali pakai. Selain ini hemat dan juga ramah lingkungan, ternyata ini juga berpengaruh positif terhadap kesehatan kulit bayi ya, karena memperkecil kemungkinan kulit bayi terkena infeksi kulit atau terkena ruam popok. Nah, di sini saya ingin berbagi tips bagaimana cara merawat Cloudy yang benar, biar awet, biar fungsinya bisa optimal, dan kalau bisa mungkin bisa diturunkan ke adiknya. Langsung aja ya, yang pertama. Sebelum menggunakan Cloudy, sebaiknya dilakukan pre-wash dulu. Pre-wash itu apa sih? Pre-wash itu melakukan pencucian sebelum digunakan atau sebelum dipakein ke bayi. Caranya bagaimana? Gampang banget. Cukup dicuci kering sampai 3 kali. Jadi dicuci, kemudian dikeringkan, cuci lagi dikeringkan, cuci lagi dikeringkan. Hal ini berguna untuk menghilangkan residu yang terdapat dalam Cloudy sehingga penyerapannya bisa optimal. Selain itu, pre-wash ini berguna untuk menghilangkan bahan-bahan kimia selama proses pembuatan Cloudy. Dan ini juga berfungsi agar penyerapannya menjadi lebih maksimal. Kalau saya kemarin, waktu beli Cloudy, insertnya itu nggak seperti ini, lihat. Kalau dia belum di pre-wash, itu nggak seperti ini. Kalau ini kan serat kainnya sudah terlihat ya. Ini serat kainnya sudah bagus, artinya sudah timbul-timbul gitu. Nah, ketika baru pertama kali beli, serat kainnya tuh nggak seperti ini. Jadi kayak tidur semua. Ini kan sudah terlihat ya. Nah, padahal kain yang menyembul itu fungsinya untuk menyerap pipis. Jadi kalau dilakukan pre-wash, diharapkan fungsinya menjadi lebih optimal. Kemudian yang kedua, gunakan deterjen secukupnya saja, jadi tidak terlalu banyak. Mungkin kita ya, orang tua, kalau bayinya pipis atau BAB di Cloudy, itu kita pengennya langsung Cloudy itu dicuci sebersih mungkin gitu. Biar bersih langsung aja kasih deterjen banyak, kemudian dikucek. Padahal itu cara yang salah ya. Yang benar adalah ketika bayinya pipis atau terutama BAB, kan ada kotoran tuh di bagian innernya Cloudy. Kalau ada kotoran ya kita semprot dulu pakai air kotorannya itu. BAB-nya itu kita semprot dulu pakai air, pakai selang gitu ya. Kemudian biar kotorannya itu rontok dulu semua. Atau kalau nggak ada selang ya berarti di ini aja, disiram aja pakai gayung gitu. Pokoknya gimana caranya biar kotoran yang nempel di sini itu rontok semua. Baru setelah itu, karena masih ada bekasnya tuh. Karena masih ada bekasnya. Nah, bekasnya itu baru yang dicuci pakai sabun. Tapi sabunnya dikit aja, kemudian dikucek-kucek, udah selesai. Jadi maksudnya jangan kotorannya belum dihilangkan tapi udah langsung dikasih deterjen, itu malah akan merusak Cloudy. Terus kemudian sebaiknya tidak menyikat Cloudy karena kan ini permukaannya aus banget. Dilihat permukaannya aus banget. Kalau seandainya ini disikat, dikhawatirkan permukaannya ini menjadi lebih kasar. Kalau permukaannya kasar, otomatis Cloudy-nya jadi gampang rusak, kemudian dipakein ke bayinya juga nggak nyaman. Gitu ya. Oh iya, kalau bisa nyuci Cloudy-nya pakai deterjen yang biasa aja, yang nggak ada tambahan pelembut, pewangi, atau pemutih. Karena kalau menggunakan pemutih, pewangi, atau pelembut, dikhawatirkan itu akan mengurangi penyerapan si Cloudy. Jadi sebaiknya dihindari aja waktu itu. Soalnya pakai deterjen biasa aja udah ini kok udah cepet hilang nodanya. Kalau mau cepet hilang kotorannya, mau lebih mudah nyucinya, direndam aja dulu 30-60 menit baru kemudian dicuci seperti itu. Yang ketiga, sebaiknya hindari mencuci dengan mesin cuci. Soalnya kan kalau mesin cuci itu muter aja ya, dikhawatirkan nanti malah ketarik-tarik, dan ini kan ada karetnya nih di bagian paha. Nah, di bagian paha ini kan ada karetnya. Dikhawatirkan kalau mencucinya pakai mesin cuci, itu karetnya jadi melar yang di bagian paha itu. Kalau udah melar, pasti ini akan mempengaruhi kualitas Cloudy dan bisa mengurangi keoptimalan fungsi Cloudy.
Menggunakan laundry bag ini lebih baik ya daripada tidak menggunakan laundry bag, karena kan kalau dimasukin laundry bag kemungkinan klodinya tertarik-tarik menjadi lebih kecil, jadi klodinya tetap aman. Tapi sebaiknya cuci tangan aja sih, soalnya kalau dicuci tangan kan kita hanya mencuci di bagian yang kotor dan tidak perlu muter terlalu lama seperti itu. Yang keempat, posisi menjemur klodi itu juga bisa mempengaruhi kualitas si klodi loh. Jadi gini, ini klodinya kalau habis dicuci, posisinya dibuat horizontal begini ya. Nah, dengan bagian tengahnya agak ditekuk. Ini berguna untuk menjaga elastisitas karet yang ada di pahanya. Ini kan ada karetnya tuh. Kalau seandainya posisinya menjadi vertikal, itu nanti kalau seandainya posisinya begini, itu nanti karet yang di sini akan tertarik gravitasi seperti ini, sehingga dikhawatirkan elastisitasnya ini menjadi berkurang begitu. Oh ya, jemur klodinya harus begini ya, Jadi bagian innernya ada di luar, kemudian bagian outernya ada di dalam. Bagian outer ini kan ada anti airnya, nih lihat. Bagian outernya ini kan ada anti air. Nah, kalau seandainya posisinya terbalik begini, kemudian yang lapisan anti airnya ini terkena matahari secara langsung, terkena sinar matahari secara langsung, nanti retak. Kalau retak, jadi nggak bisa nahan pipis lagi, jadi bocor. Terus kemudian untuk jemur ini, insertnya diposisikan vertikal seperti ini. Soalnya ini harus vertikal ya, karena kalau nggak vertikal mau diposisikan horizontal begini, kalau seandainya diposisikan horizontal begini kayak yang Claudie tadi, kalau kering kan dia ini bisa bekas ya, bekas gantungan. Nah, kalau bekas itu khawatirnya pas dipakein ke bayi, pas dimasukin ke Claudie-nya itu, nanti dia bisa mengkerut. Kalau mengkerut seperti ini, otomatis kan sisi sampingnya ini kosong. Nah, kalau sisi sampingnya kosong, malah nggak bisa nyerap pipis, jadinya bocor deh. Tips yang kelima, klodinya nggak usah disetrika ya, baik klodi maupun insert udah nggak usah disetrika. Kuman tetap mati kok melalui pencucian dan penjemuran, jadi nggak usah disetrika. Nanti kalau disetrika, serat yang ada di microfibernya si insert itu malah akan tidur lagi, jadinya mengurangi penyerapan urin seperti itu. Tips yang keenam, jangan lupa lakukan stripping minimal 1 bulan sekali ya bunda. Apa sih stripping? Stripping adalah mencuci klodi tanpa deterjen untuk menghilangkan residu-residu deterjen yang mungkin bisa mengurangi daya serapnya. Caranya bagaimana? Gampang banget kok. Klodi ini ya, klodi sama insertnya direndam dengan air hangat-hangat kuku 30-60 menit, kemudian dibilas sampai nggak ada busanya sama sekali, baru kemudian dijemur. Ini fungsinya untuk itu tadi, menghilangkan residu-residu deterjen atau residu pemutih, pelembut yang mungkin digunakan saat mencuci. Nah, tandanya kalau klodi itu sudah membutuhkan stripping, yaitu baru dipakai udah bau pesing, atau fungsinya sudah mulai agak menurun, misalnya baru dipakai pipis sekali, 2 kali, kok udah langsung bocor, wah itu berarti sudah tanda-tanda kita harus melakukan stripping. Itu tadi tips dari saya untuk merawat klodi sehingga klodinya awet, kualitasnya tetap terjaga, dan mungkin bisa diturunkan ke adik-adiknya. Tetap pakai klodi ya bunda, biar bayinya sehat, kemudian tidak mencemari lingkungan, dan tentunya hemat di kantong. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.